Halo Mivowers, saya Marcel Siaan. Saat ini saya berprofesi sebagai penyanyi dan juga drummer dari Konspirasi Band, dan juga sedang mencoba mendalami karir sebagai advokat. Saya punya cita-cita untuk menjadi seorang advokat di bidang entertainment law. Tentunya pengen pelan-pelan menciptakan atmosfer yang sehat untuk berbisnis ya, minimal dengan berkampanye lewat social media network, bagaimana memberikan sedikit pelajaran dalam tanda kutip, sedikit pengetahuan bahwa ya sekarang yang terjadi adalah manusia Indonesia, orang-orang sekarang sudah mulai bisa melihat bahwa pembajakan karya musik atau pembajakan karya sastra ataupun pembajakan karya film sudah merupakan sesuatu yang biasa, dan itu sesuatu yang sampai akhirnya menganggap bahwa membajak dan mendownload secara ilegal adalah suatu hal yang biasa dan itu halal. Itu mentalitas yang seperti itu yang terus terang saya takutkan ya, karena kalau mentalitas itu terus hadir di kehidupan kita, lama-lama bangsa ini mau jadi apa gitu. Insya Allah kalau saya menjadi bisa benar-benar berkarir di bidang entertainment law ya, tentunya ini akan menjadi PR besar buat saya dan mungkin tim saya nanti, bahwa bagaimana menciptakan atmosfer berbisnis yang sehat. Karena kalau kita lihat atmosfer bisnis yang tidak sehat, karena di dalamnya banyak pebisnis musik yang benar-benar hanya berpikir dari segi komersil gitu, tanpa pernah berpikir bahwa bisnis musik itu bisnis yang tidak hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar profit, tapi kita juga perlu benefit, kita juga perlu networking di sana, kita perlu memakai hati nurani di sana gitu. Dan itu yang kadang-kadang lupa, semuanya dinilai dari uang, semua dinilai dari materi. Jadi memang dari kecil saya sudah tertarik dengan itu. Saya sudah memilih untuk menjadi sarjana hukum. Hukum itu berbeda, hukum itu tidak ada hubungannya. Hukum itu hanya masalah patuh atau tidak patuh, hukum itu hanya masalah aturan, bukan. Hukum itu masalah budaya sebetulnya. Jadi kalau orang tidak patuh sama hukum, itu bisa dibayangkan tingkat intelektualnya gitu. Tingkat intelektualitasnya juga tidak setinggi seperti mereka yang patuh hukum, karena mereka tahu gitu kan. Ya walaupun kita tahu secara teori kalau orang manusia yang sudah berada di titik level berpikir yang sangat tinggi, mereka sudah tidak perlu lagi hukum gitu kan. Tapi ya itu tadi gitu, kenyataannya yang terjadi malah chaos kan. Iya, enggak, berarti manusia memang perlu aturan gitu. Sejauh ini kalau menurut saya orang Indonesia masih banyak tahap belajar, karena ya itu tadi pembangunan secara edukasinya pun masih belum merata gitu, nggak semua orang tahu hukum jadinya. Saya selalu melepaskan kepada Yang Maha Kuasa untuk urusan itu gitu. Jadi memang kalau memang udah dikasih waktunya, itu pasti memang sudah waktunya, kalau saya percaya. Sejauh ini saya harus menjalani karir saya dulu, karena kalau saya tiba-tiba saya tinggalkan, banyak yang menderita. Selalu berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya gitu. Saya nggak mau lama-lama di zona nyaman gitu, karena ini pengalaman sendiri gitu, pernah berlama-lama di zona nyaman dan akhirnya kecelet sendiri, kita nggak maju, pola pikir kita mandek dan sebagainya. Jadi kalau ditanya masing-masing harus ada tantangan. Kalaupun nggak ada tantangan, kita harus membuat tantangan. Jadi masing-masing tetap punya daya tarik gitu. Kalau ditanya yang mana, susah. Yang tetap konsisten banyak sih, ada Indra Lesmana, ada Andi Rianto, itu sih paling ya. Ada 3 hal sih sebetulnya: modal, skill, dan konsep. Ini 3 hal yang harus jalan gitu. Jadi nggak cuman modal dan skill tapi tanpa konsep nggak jalan, konsep dan modal tanpa skill mati juga. Atau ya tadi skill dan konsep tanpa modal juga mati. Mau dibawa kemana hubungan kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta? Oh, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti.
antara kau dan aku.